Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Kak Yoga di channel Le Guru Les. Kali ini kita akan belajar eksponen dan akar. Lebih dalam tentang pengenalan dan sifat bentuk akar. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel Le Guru Les, ada di tombol kanan bawah. Jangan lupa diklik gambar loncengnya agar kalian dapat notifikasi dari video terbaru kami. Nah, di kanan atas akan ada link playlist untuk kalian belajar eksponen dan akar dari awal hingga akhir. Nah, kita kenalan yuk sama bentuk akar. Bentuk akar merupakan akar dari suatu bilangan yang hasilnya berupa bilangan irasional. Nah, contohnya akar 5. Akar 5 ini bilangan irasional, jadi dia disebut bentuk akar. Nah, kalau akar 4, dia tidak irasional, karena akar 4 itu 2. 2 itu termasuk rasional, jadi dia bukan bentuk akar. Nah, sebelumnya kita sudah belajar bilangan berpangkat kan? Nah, ternyata ada hubungannya nih bentuk akar dengan bilangan berpangkat. Hubungannya adalah akar pangkat n dari a pangkat m itu sama dengan a pangkat m per n. Nah, ini salah satu sifat di bilangan berpangkat yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal-soal bentuk akar ini. Nah, berikutnya kita akan menyederhanakan bentuk akar. Jadi, bentuk akar akan dikatakan sederhana kalau ada dua syarat. Pertama, tidak membuat faktor yang pangkatnya lebih dari 1. Nah, contohnya akar X. Nah, kalau di sini pangkatnya udah 1 doang, berarti dia sudah bentuk sederhana. Tapi kalau contohnya akar X pangkat 3, nah ini bukan bentuk sederhana. Karena X pangkat 3 ini bisa kita pecah jadi X pangkat 2 kali X. X pangkat 2 itu bisa diakarin jadi X. Jadi X akar 3 ini, ya kalau diakarin bentuk sederhananya jadi X akar X. Nah, syarat kedua adalah kalau dalam bentuk pecahan, bentuk akar itu tidak boleh menjadi penyebut. Contoh, akar X per X. Nah, ini udah bentuk sederhana karena penyebutnya bukan bentuk akar. Kalau misalkan 1 per akar X, kan bawahnya masih bentuk akar nih. Nah, berarti ini belum sederhana. Nah, terus gimana Kak cara menyederhanakannya? Ada caranya, namanya merasionalkan. Nah, merasionalkan akan ada di video kakak berikutnya. Nantikan ya. Oke, berikutnya kita akan membahas operasi aljabar bentuk akar. Ada apa aja sih? Pertama, penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana operasi penjumlahan dan pengurangan di bentuk akar? Kalau misalkan penjumlahan dan pengurangan, selama akarnya di sini sama, ya, di sini akar X, di situ akar X, berarti luarnya tinggal dijumlah atau dikurang. Contoh, 3 akar 2 tambah 2 akar 2. Ini udah sama-sama akar 2 nih. Kalau udah sama, yaudah luarnya aja kita jumlah. 3 tambah 2, 5. Begitupun pengurangan. Contoh, 5 akar 7 kurang akar 7. Kalau di luar tidak ada angka, berarti di sini 1. Tinggal 5 dikurang 1, berapa? 4. 4 akar 7. Selesai. Nah, kalau perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian syaratnya itu cuma satu. Luar dioperasikan dengan luar, dalam dengan dalam. Jadi kayak A pangkat M, A akar M. Kok jadi pangkat? Maklum, kurang bisa move on. Oke, lanjut lah ya. A akar M kali B akar N itu sama dengan A kali B akar M kali N. Jadi yang di luar dikali dengan yang di luar, yang di dalam dikali dengan yang di dalam akar. Contoh, 2 akar 3 kali 5 akar 6 sama dengan 2 kali 5 10, 3 kali 6 18. Nah, 18 ini belum sederhana karena masih bisa dibuat 9 kali 2. 9 ini masih bisa diakarin jadi 3. Nah, lalu ini tinggal luar kali luar. 10 kali 3, 30. Jadi jawabannya 30 akar 2. Nah, kalau pembagian juga begitu. Yang di luar dibagi sama yang di luar, yang di dalam dibagi sama yang di dalam. Contoh, 3 akar 14 dibagi 6 akar 7. 3 bagi 6, 1 per 2. 14 bagi 7, 2. Jadi jawabannya 1 per 2 akar 2. Nah, gimana? Udah punya bekal nih ya untuk bentuk akar? Kita latihan soal yuk. Soal pertama. Akar 48 tambah akar 12 dikurang akar 75. Wah, ini penjumlahan dan pengurangan. Syaratnya apa tadi? Di dalam akar harus sama, Kak. Oke, ini udah sama belum? Belum. Berarti kita coba pecah. 48 itu ternyata 16 kali 3. 12 itu 4 kali 3. 75 itu 25 kali 3. Jadi, sebisa mungkin kita keluarkan yang bilangan kuadratnya. Karena nanti 16 kalau dikeluarin akar itu jadi 4. 4 dikeluarin akar itu jadi 2. Begitupun 25. Kalau di akar jadinya 5. Nah, kalau di dalam akar ini udah sama, tinggal dioperasikan yang di luar. 4 tambah 2 dikurang 5. 4 tambah 2, 6. Dikurang 5, 1. Nah, kalau 1, jadi nggak usah ditulis. Karena kalau 1, ya seringnya tidak terlihat. Lanjut nomor 2. Takutnya kakak kelamaan ngegaring lagi. Oke, nomor 2 nih teman-teman.
Kayak tadi, akar 18 tambah akar 28 dikurang akar 63 ditambah akar 50. Nah, mau nggak mau kita harus sederhanakan dulu. Akar 18 itu 9 kali 2. 28 itu 4 kali 7. 63 itu 9 kali 7. 50 itu 25 kali 2. Kayak tadi, 9 diakarin 3. 4 diakarin 2. 9 diakarin 3. 25 diakarin 5. Nah, kalau begini kan di dalam akar ada dua jenis. Ada yang akar 2, ada yang akar 7. Kita kelompokin. Yang akar 2 dulu. 3 ditambah 5. Nah, sekarang yang akar 7. 2 dikurang 3. Nah, luarnya nih. Ya udah. 3 tambah 5 berapa? 8. 2 dikurang 3 berapa? Min 1. Berarti di sini min 1. Nah, tidak ada lagi. 1 tidak terlihat. Gimana? Paham? Kalau paham, kita lanjut nomor 3 yuk. Nomor 3. Nah, ini perkalian dan pembagian nih. Kalau misalkan ada akar 42 kali akar 80 dibagi akar 15 kali akar 28, caranya kita satuin boleh ya. Nah, dan kalau udah disatuin kayak gini ya, kalian boleh coret-coret dulu, misalkan 42 dibagi berapa, 15 dibagi berapa gitu, coret-coret boleh. Tapi kakak pengen yang sederhana aja. Ya udah, 42 kali 80 3360. 15 kali 28 420. Baru dibagi hasilnya 8. Nah, 8 udah sederhana belum? Belum kak, bisa 4 kali 2. Bagus, kalian udah mulai terbiasa. Nah, 4 diakarin jadinya 2. Jadi hasilnya 2 akar 2. Gimana? Masih gampang kan? Iyalah, bentuk akar masih gampang. Masih ya. Nomor 4 coba ya. Nah, nomor 4 ini kita mulai banyak perkaliannya nih. Gimana kak caranya? Ya udah dikali biasa aja kayak kali aljabar. Tinggal 3 akar 2 kali 3 akar 2. Jadinya luar kali luar 9. Dalam kali dalam 4. Nah, sekarang 3 akar 2 kali 2 akar 3. 3 kali 2 6. 2 kali 3 6. 3 akar 2 kali 1. Ya 3 akar 2. 2 akar 3 kali 3 akar 2. 2 kali 3 6. 3 kali 2 6. Jadi 6 akar 6. 2 akar 3 kali 2 akar 3. 2 kali 2 4. 3 kali 3 9. Jadi 4 akar 9. 2 akar 3 kali 1. Ya 2 akar 3 sendiri. 1 kali 3 akar 2. 3 akar 2. 1 kali 2 akar 3. 2 akar 3. 1 kali 1. 1. Nah, jangan lupa tandanya ya. Min kali min jadinya plus. Nah, kalau udah seperti ini, kita lihat dulu. Udah sederhana semua belum? Belum kak, ini masih bisa nih akar 4. Oke, 9 dikali akar 4. Akar 4 berapa? 2. 9 kali 2, 18. Begitupun ini, 4 kali akar 9. Akar 9 berapa? 3. 4 kali 3, 12. Sehingga nanti bisa ditulis 18 tambah, yang udah sederhana ya tinggal tulis ulang aja. Kalau udah seperti ini, kita kelompokkan. Pertama yang tidak punya akar. Yang tidak punya akar ada 18, ada 12, ada 1. Jadinya 18 dikurang 12 tambah 1. Yang punya akar 6 plus 6 sama min 6. Yang punya akar 3. Mana punya akar 3? Oh, akar 2 dulu, akar 2 dulu. Akar 2 min 3 sama min 3. Min 3, min 3. Nah, yang punya akar 3 plus 2 sama min 2. Nah, ini kan bisa dicoret. Ini bisa dicoret. Sehingga nanti sisanya 18 kurang 12, 6. Tambah 1, 7. Min 3, min 3, min 6. Nah, jadi jawabannya 7 dikurang 6 akar 2. Nah, jadi kalau ketemu soal seperti ini, kalian jangan panik. Kaliin aja. Kali pelangi kalau kalian pernah dengar. Ya. Nah, habis itu baru sederhanain. Habis sederhanain, baru kumpulin. Yang punya akar mana, yang nggak punya akar mana. Yang akar 2 mana, akar 3 mana, akar 5 mana, dan seterusnya. Gimana? Mulai paham? Nah, sekarang nomor 5 nih. Nah, mulai nomor 5 ini, kita menggunakan sifat pada bilangan berpangkat yang berhubungan dengan konsep bentuk akar ini. Nah, jadi untuk soal seperti ini, kita bikin jadi bilangan berpangkat. Nah, kalau akar pangkat 4 itu sama aja pangkatnya 1/4. Begitupun ini, A-nya di dalam akar 3 berarti A pangkat 1/3. B-nya di dalam akar 3 berarti akar pangkat 3. Jadi B pangkat 1/3. Ini B-nya sendirian, berarti B-nya pangkat 1. Begitupun yang kanan, akar pangkat 3 berarti pangkatnya 1/3. Nah, ini akar pangkat 4 berarti A-nya pangkat 1/4. Kalau akar AB berarti akar A, kalau nggak ada angka di sini berarti 2 ya. Berarti A pangkat 1/2. B-nya juga pangkat B 1/2. Nah, kalau udah ya, pertama kita operasikan dulu yang di dalam. Nah, A-nya single berarti tinggal tulis ulang. Tapi kalau dia pembagian gini,
Ingat di sifat bilangan berpangkat kemarin, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Jadi sepertiga dikurang satu. Kalau di sini nggak ada angka, di sini satu ya. Nah, begitu pun yang ini. Jadinya A pangkat seperempat dikurang seperdua. B-nya di sini pangkat satu, di sini 1/2. Berarti 1 dikurang seperdua. Nah, kita selesaikan dulu. Sepertiga dikurang 1, min 2/3. Yang ini nggak usah lah, orang nggak ada operasi apa-apa. Nah, yang ini, seperempat dikurang seperdua, min 1/4. 1 dikurang seperdua, seperdua. Nah, kalau udah seperti ini, baru pangkat ini kita kalikan dengan pangkat yang terluar. Jadinya A pangkat 1/12. B-nya pangkat min 2/12. Nah, di sini kakak belum sederhanain dulu ya, nggak apa-apa ya. Nah, lanjut. Min 1/4 kali 1/3 min 1/12. 1/2 kali 1/3 1/6. Kalau udah, kita kelompokin. Yang A pangkat 1/2 sama A pangkat min 1/12. Berarti jadi A pangkat 1/12 dikurang 1/12. Karena kali, kalau kali itu dijumlah. Jadi 1/12 ditambah min 1/12. Plus kali min, min ya. Nah, sekarang yang B. Min 2/12 tambah. Nah, ini kita samain penyebutnya ya. Di sini karena masih 1/6, kita samakan jadi 12. 12 bagi 6, 2. Kali 1, 2. Nah, setelah itu kita jumlah 1/12 dikurang 1/12, 0. Min 2/12 tambah 2/12, 0. A pangkat 0, 1. B pangkat 0, 1. 1 kali 1, 1. Selesai dong. Wah, capek-capek ngitung ternyata jawabannya 1. Tapi sejujur ya, kakak tuh dulu mulai suka matematik gara-gara soal-soal seperti ini loh. Gara-gara soal ujung-ujungnya jawabannya 0, jawabannya 1. Dan itu sering di soal-soal kompetisi. Nah, soal terakhir nih. Mirip ke nomor 5. Jadi, cara ngerjainnya? Ya tentu mirip. Jadi, kalau akar pangkat 3, apa? Pangkat 1/3. Kalau akar AB berarti A pangkat setengah, B pangkat setengah. Akar pangkat 4 berarti A pangkat 1/4. Begitupun yang ini. Akar pangkat 4 berarti pangkat 1/4. Akar pangkat 3 berarti B pangkat 1/3. Nah, di sini kalau nggak ada angka itu pangkat 1/2. Karena kalau nggak ada angka di depan akar itu 2 berarti ya. Oke. Nah, di dalam akar pangkat 3 dari A kuadrat berarti A pangkat 2/3. Begitupun yang B. Akar pangkat 3 dari B pangkat 2. Berarti B pangkat 2/3. Lalu seperti tadi kita operasi dulu nih. A pangkat 1/2 dikurang A pangkat 1/4. B pangkat 1/2 dikurang B pangkat, kalau nggak ada angka di sini berarti 1 ya. Nah, yang ini A-nya di bawah doang. Berarti A pangkat min 1. B-nya di sini 1. 1 dikurang 1/3. Nah, yang ini A pangkat 1 dikurang 2/3. B-nya di bawah, berarti pangkatnya negatif. Nah, setelah itu baru kita hitung dulu nih yang bisa dihitung. 1/2 dikurang 1/4, 1/4. Setengah dikurang 1, min 1/2. Min 1, tetap min 1. 1 dikurang 1/3, 2/3. 1 dikurang 2/3, 1/3. Min 2/3, tetap min 2/3. Baru kita kaliin sama pangkat terluar. 1/4 kali 1/3, 1/12. Ternyata ditulis dulu biar kalian paham. Yaudah, tulis dulu ya, kita kaliin semua. Baru jadinya A pangkat 1/12 kali B pangkat min 1/6. A pangkat min 1/4 kali B pangkat 1/6. Nah, di sini kakak sederhanain. 2 coret, 4 coret jadi 2. Jadi 1/2 kali 1/3, 1/6. Yang ini 1/3 kali 1/2, 1/6. Ini coret jadinya min 1/3. Nah, kalau udah gini baru kita kelompokkan. Yang A pangkat 1/12 kali A pangkat min 1/4 bagi A pangkat 1/6. Kalau bagi berarti pangkatnya dikurang ya. Jadi di sini A-nya pangkat 1/12 ditambah min 1/6 dikurang A pangkat 1/12 tambah min 1/4 min 1/6. Nah, yang B pangkat min 1/6 tambah B pangkat 1/6 kurang min 1/3. Nah, di sini min kali min akan jadi plus. Plus kali min akan jadi min. Kita samakan penyebutnya 12, 4 sama 6 berarti 12. 12 bagi 12, 1 kali 1, 1. 12 bagi 4, 3.
kali 1, 3. Karena di sini negatif, di sini negatif. 12 bagi 6, 2 kali 1, 2. Karena di sini negatif, di sini negatif. Begitupun yang B, kita samakan penyebutnya jadi 6. 6 bagi 6, 1 kali 1, 1. Karena di sini negatif, di sini negatif. B, 6 bagi 6, 1 kali 1, 1. 6 bagi 3, 2 kali 1, 2. Nah, di sini negatif kali negatif jadi positif ya. Nah, ini kan habis nih, ya kan? Kalau yang ini 1 dikurang 5 berapa? 4 ya. Jadi min 4 per 12. Ini habis jadinya B-nya pangkat 2 per 6. Kita sederhanakan dulu, jadinya sepertiga sama sepertiga. Karena di sini negatif, sehingga kalau mau ditulis dengan pangkat sebenarnya jadi di bawah, ya. Jadi B pangkat sepertiga dibagi A pangkat sepertiga. Karena pangkatnya sama-sama sepertiga, bisa kita kelompokin dan taruh di luar pangkatnya. Nah, jadi bentuk sederhananya jadi B per A pangkat sepertiga. Tapi salah, karena pangkat itu tidak ada pecahan, jadi harus dibikin akar. Jadi akar pangkat 3 dari B per A. Nah, jadi seperti itu ya kawan-kawan. Panjang ya? Iya, soal-soal yang akar-akaran gini pasti kalau kakak pribadi ngerjain terakhir. Jadi kakak kerjain dulu yang gampang, ntar yang terakhir baru yang susah-susah. Gitu. Jadi biar waktunya nggak habis di soal-soal yang panjang seperti ini. Gimana? Membantu kalian dalam belajar bentuk akar? Semoga membantu ya. Terima kasih. Selamat belajar. Mari bagikan video ini untuk membantu teman-temanmu belajar lebih baik. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Lego Rules. Sampai jumpa dengan Kak Yoga.